Presiden ke-7 Joko Widodo menyambangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Sabtu kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan ada banyak pembahasan dalam pertemuan yang berlangsung selama 2 jam itu. Prasetyo menyebut Jokowi turut memberikan masukan kepada Prabowo meski tidak jelas masukan apa yang dimaksud. Sebelumnya pertemuan terakhir Prabowo dan Jokowi terjadi pada pertengahan Juli lalu atau jelang Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah. Saat itu Presiden Prabowo menyambangi kediaman Jokowi. Dalam pertemuan itu Prabowo mengaku pertemuannya dengan Jokowi dilakukan untuk membahas upaya multilateral atau penguatan hubungan internasional antara Indonesia dengan sejumlah negara sahabat. Lantas apa isi pertemuan Presiden Prabowo dengan Jokowi di Kertanegara? Apakah isu-isu nasional terkini menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut? Tim TV One mengabarkan. Apa ya, Bang? Pertama tentunya hari ini kita bangga sekali kita semua hadir di sini dalam rangka merayakan dari ulang tahun TNI yang ke-80. Semoga TNI semakin profesional, semakin dicintai rakyat, semakin dekat dengan rakyat. TNI prima, TNI rakyat, Indonesia maju. Selamat siang, dalam pidato sempat mengingatkan soal seleksi kepemimpinan yang tidak lagi mengandalkan senioritas. Sebelum lanjut, kami ingin mengucapkan kebijakan seperti apa? Saya kira sekarang sudah ya. Sekarang sudah bahwa Bapak Presiden memang memberikan penekanan kepada seluruh jajaran TNI untuk mengutamakan kompetensi melebihi segalanya dibandingkan dengan senioritas. Saya kira sudah. Ya, Maria Segaf, andai saja ada klasmen sementara pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan para Presiden Republik Indonesia sebelumnya, mungkin Pak Joko Widodo menjadi pemuncak klasmen sementara. Ini dia. Ya. Paling banyak. Tapi kan sering ketemu kan? Oke, tapi kan kemudian pertemuan yang terlalu sering ini, jadi pertanyaan saya sama netizen. Apa sih? Apa? Maunya apa? Apa yang dibicarakan? Kepo aja gitu kan, boleh dong. Kebangsaan, apalagi yang mau... Netizen kan maha benar, boleh saja kemudian mereka bertanya-tanya, apa nih pertemuannya, apa nih, 2 jam bahas apa nih, kan nah gitu. Itu dia, setelah lagi kan kalau kita lihat kemarin kan banyak gonjang ganjing gitu ya. Katanya ada keretakan hubungan antara kedua tokoh ini, dibantah hari ini gitu kan. Romantis aja. Nah, ataukah ini memang sinyal politik tersebut untuk membantah hal ini? Nah, coba kita akan tanyakan kepada analis politik yang sudah hadir. Ada Mas Efriza, analis politik dari Cita Institute, dan juga ada Mas Andika, analis politik dari Universitas Bakri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Maria, Mas Philip. Andika. Selamat pagi. Nah, ini. Coba siapa yang mau menjadi cenayang terlebih dahulu? Nah, saya coba mau ke Mas Andika dulu. Mas Andika, mungkin kalau kita ingin tahu apa isi pembahasannya nggak akan bocor juga itu apa gitu. Tapi kalau kita coba melihat rentetan kejadian dari sebelum pertemuan ini, termasuk juga kejadian pada aksi massa yang sempat ramai pada saat itu ya, dan juga termasuk dipanggilnya ada Menhan usai pertemuan ini. Apa yang kemudian bisa dikaitkan Mas dengan pertemuan antara kedua tokoh besar ini? Cocokologinya ya. Kalau kata Maria. Jadi pertemuan ini saya membagi menjadi 2 level. Level normatif, ini pertemuan yang biasa-biasa saja. Pak Prabowo bisa menerima siapapun. Sebab kalau dalam pertemuan kali ini saya lebih melihat Pak Jokowi yang meminta waktu kepada Pak Prabowo untuk bertemu. Jadi Pak Prabowo pasti dengan mazhab politik yang selalu ingin mengakomodir semua pihak, jangankan kawan, lawan pun juga diterima untuk bisa bertemu, sehingga pertemuan ini normatif saja. Pertemuan antara mitra koalisi politik dalam pemilu kemarin, kemudian juga putra dari Pak Jokowi sendiri adalah Wapres ya. Tetapi apakah Pak Jokowi ini sebagai the real Wapres? Ini juga perlu dipertanyakan juga ya. Ini ada satu segmen lain nih kalau nanti orang menganggap the real Wapresnya bukan Mas Gibran, tapi Pak Jokowi gitu ya. Nah, dalam level politik ini yang menarik Mas, karena pertemuan terakhir Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini kan di Solo pada bulan Juli. Ya, dan kalau kita lihat ini sudah hampir lebih dari 3 bulan bertemu. Dan dalam waktu 3 bulan ini ada 2 peristiwa menarik ya yang terkait dengan hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Yang pertama adalah kemarin kasus kerusuhan tanggal 30-31 Agustus ya.
Dan yang kedua tentunya adalah kemarin reshuffle kabinet yang sebagian besar dalam reshuffle saat itu adalah orang-orang yang terafiliasi atau yang di-endorse oleh Pak Jokowi yang di reshuffle. Karena kan kemudian muncul isu itu kan adanya. Sehingga pertemuan ini menjadi menarik untuk dicermati. Apakah pertemuan ini terkait dengan dua hal itu? Saya melihatnya iya. Apalagi tadi Mbak Maria mengatakan yang dipanggil setelah itu adalah Pak Menhan gitu ya, terkait dengan isu keamanan dan isu politik. Dan kita tahu juga bahwa di tengah kerusuhan itu, tanggal 30-31 Agustus, banyak spekulasi yang mengatakan apakah ini juga didomplengi oleh kekuatan Solo yang ingin menggoyang kekuatan politik Presiden Prabowo. Dan kalau kita lihat pertemuan hari ini dengan Pak Jokowi hadir, datang ke Kertanegara, itu ingin menepis ya dugaan-dugaan itu, spekulasi-spekulasi itu. Termasuk juga spekulasi apakah Pak Prabowo ini punya perasaan bahwa di balik ini adalah Pak Jokowi ataupun geng Solo gitu kan. Dan kalau kita lihat bahwa ini mengkonfirmasi bahwa tidak ada spekulasi seperti itu. Justru kalau kita lihat durasi pertemuan 2 jam. Ya. Dibandingkan dengan durasi pertemuan Prabowo Megawati di April kemarin cuma 1,5 jam, Mas. Jadi kalau dilihat dari sisi itu kayaknya hubungan dengan Solo kembali menguat, hubungan dengan PDIP justru melemah nih sekarang nih gitu kan. Apalagi kemarin setelah 30 Agustus kerusuhan yang direshuffle adalah Menko Polhukam yaitu Budi Gunawan yang kita tahu memiliki kedekatan politik dengan Megawati seperti itu. Nah, tapi kalau itu kan kemudian kalau dibahas dari segi politiknya juga cukup menarik tadi Mas disampaikan itu kan dari sisinya Pak Jokowi ya bahwa memang kepentingan seperti itu. Tapi apa kepentingan yang kemudian bisa diambil oleh Pak Prabowo untuk menyediakan waktu cukup lama bagi Pak Jokowi? Saya melihat bahwa Pak Prabowo atau pertemuan tersebut juga dimanfaatkan oleh Pak Prabowo untuk mendengar lesson learned dari Pak Jokowi selama 10 tahun. Bahwa hal menarik yang saya catat adalah dalam waktu 10 tahun Pak Jokowi ya kerusuhan seperti Agustus kemarin itu relatif tidak ada ya. Ya itu kepiawaian Pak Jokowi lah untuk mengakomodir aspirasi rakyat. Pak Prabowo kemungkinan juga ingin memahami ya ini bagaimana struktur politik yang ada di Indonesia gitu ya, kekuatan-kekuatan politik yang ada di Indonesia sehingga bisa muncul kerusuhan seperti kemarin. Yang bisa kita lihat itu tidak diduga oleh Presiden Prabowo. Oke, kita mau tanya juga ke Mas Efriza, apakah kemudian pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ini memberikan citra dampak positif yang simbiosis mutualisme? Keduanya memberikan dampak positif yang cukup baik begitu bagi kedua bangsawan ini? Iya, kalau mau melihat apakah ini berdampak baik, tentu kita harus melihat yang berdampak baik lebih kepada Pak Jokowi. Karena kita harus akui citra Pak Jokowi ketika bertemu dengan Pak Prabowo itu menguatkan para relawan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu juga menguatkan asumsi di luar bahwa Pak Jokowi ini ingin diminta sebuah perlindungan kepada Pak Presiden secara tidak langsung. Karena banyak kasus yang terjadi. Dari mulai kasus ijazah Pak Jokowi sendiri, ijazah anaknya Pak Gibran, kemudian dari mulai keinginan KPK memanggil Bobi Nasution, dan juga kita harus melihat kenyataan bahwa ada publik yang mulai mendorong supaya dilakukan sebuah pengadilan atas kasus-kasus ataupun kejadian yang diambil oleh kebijakan dari Pak Jokowi supaya supremasi hukum itu tercipta. Dan saya rasa ini asumsi yang beredar yang saya rasa juga dibicarakan. Dan yang terakhir ini bisa jadi kita bertanya-tanya tentang inisial J itu sendiri di PSI. Karena ketemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini selalu berurusan atau beririsan dengan PSI. Jangan-jangan nah ini juga nih J ini adalah Pak Jokowi sedang minta restu kepada penguasa supaya dia gitu ya, menjadi Dewan Pembina. Jadi skornya ini kalau di klasemen skor ini kecil untuk buat Pak Prabowo, tapi besar manfaatnya untuk Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi merasa bahwa ini sempat selalu menjadi heboh dan ini adalah kesempatan emas buat dirinya. Atau mungkin pertemuan ini juga diinisiasi oleh para relawan Jokowi begitu, bukan murni juga dari keinginan Pak Jokowi sendiri? Iya, bisa jadi hal-hal itu terjadi karena kita juga tahu bahwa Pak Jokowi juga melakukan pertemuan dengan kader PSI untuk menguatkan dirinya maupun untuk menguatkan PSI. Sisi yang lain dia juga menggelorakan ke relawannya bahwa harus ada
atau dilanjutkan Prabowo Gibran 2 periode. Jadi saya rasa pandangan-pandangan ini disampaikan. Jadi saya melihat posisi Pak Jokowi saat ini bertemu dengan Pak Prabowo itu mengungkapkan perilakunya, mengungkapkan komunikasi politiknya, sekaligus juga dia meminta saran, nasihat kepada Pak Prabowo. Jadi yang diuntungkan saat ini adalah Pak Prabowo sebenarnya, karena wajah Pak Prabowo adalah menerima, menerima dan dia menjadi orang yang memberikan arahan kepada Pak Jokowi. Nah, ini adalah suatu hal yang saya rasa silaturahim atau silaturahminya menarik. Orang melihat bahwa Pak Jokowi lebih hebat, lebih heboh, padahal saat ini tidak. Karena kalau kita lihat setiap silaturahim dari Pak Prabowo terhadap Jokowi pasti diungkapkan di publik. Kali ini saat ini tidak. Berarti kan ini sensitif pribadinya Pak Jokowi. Nah, itu dia. Apakah kemudian Mas Andika juga sepakat dengan ini? Ternyata kayak lagi-lagi yang kemudian dibahas adalah PSI ini untuk melanggengkan singgasana politik Jokowi melalui kapal PSI ini, Mas. Tapi sesaat lagi ya, Mas, ya. Saya jeda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, langsung saja melanjutkan dialog kita pada pagi hari ini. Saya langsung mau ke Mas Andika, bahwa tadi kalau sedikit mengutip dari penjelasan Mas Efriza, ini pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ada upaya dari Pak Jokowi untuk kemudian mempertahankan beberapa orang-orangnya begitu di kementerian. Apakah Mas Andika juga setuju? Ya, pasti Pak Jokowi menyampaikan pesan, saya menduga, bukan pasti ya, menduga pesan yang disampaikan dalam diskusi itu adalah pesan bahwa orang-orang kepercayaan Pak Jokowi yang ada di dalam kabinet ataupun di luar kabinet tapi masih dalam institusi pemerintahan itu dievaluasi secara objektif. Artinya kalau bermasalah ya silakan diganti, kalaupun tidak bermasalah bahkan berprestasi ya tolong dipertahankan gitu ya. Mungkin saya membaca satu topik yang didiskusikan itu. Yang kedua, tadi Mas Efriza menyampaikan terkait dengan PSI. Kalau dikaitkan dengan situ memang harus ada pesan yang clear disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa PSI ini adalah partai yang loyal terhadap pemerintah. Nah, jadi bahwa selama ini PSI adalah sebagai wujud politik nyata dari kekuatan geng Solo ini pasti beredar ya di pemberitaan, dan spekulasi itu pun sah-sah saja ada gitu. Tetapi dengan pertemuan itu saya melihat bahwa Pak Jokowi juga ingin menyampaikan pesan bahwa PSI ini adalah loyal terhadap presiden, dan bahkan kalau sebelumnya Pak Jokowi ini menyampaikan Prabowo Gibran 2 periode, ya barangkali itu juga yang akan yang telah disampaikan juga oleh Pak Jokowi kemarin gitu ya. Mensesnek kan juga sampaikan ini ada memberikan arahan juga untuk masa depan bangsa gitu. Itu 2 periode maksud Anda? Ya, saya yakin meskipun itu tidak disampaikan secara eksplisit, tetapi loyalitas PSI terhadap pemerintahan Prabowo itu sudah mewakili aspirasi Pak Jokowi yang kemarin menyampaikan Prabowo Gibran 2 periode. Tetapi saya melihat bahwa pertemuan kemarin itu penting bagi kedua belah pihak sesuai dengan porsi politiknya. Setahun pertama kita lihat bahwa isu yang membayang-bayangi Pak Prabowo adalah Pak Jokowi ini membayang-bayangi pemerintahan ataupun leadership Pak Prabowo gitu. Saya yakin Pak Prabowo di tahun pertama ingin mendetach ingin menjaga jarak dengan persepsi itu, sehingga banyak sekali keputusan-keputusan politik Presiden Prabowo yang berlawanan dengan keputusan politik Pak Jokowi seperti IKN, reshuffle dan lain sebagainya. Tetapi di tahun kedua ini saya melihat bahwa Pak Prabowo juga ingin menunjukkan sebagai tokoh yang selalu mengapresiasi terhadap andil orang-orang yang telah mensupport dirinya dalam politik, dan waktu 2 jam yang diberikan Pak Prabowo dalam pertemuan kemarin itu sangat panjang sekali dan sangat berkualitas, dan menunjukkan bahwa kualitas posisi Pak Jokowi itu tetap tinggi ya di mata Pak Prabowo, dan di sisi lain tapi bukan membayang-bayangi. Bukan membayang-bayangi. Di sisi lain itu juga menunjukkan rasa hormat, respect dari Pak Prabowo kepada orang yang telah andil dalam jalan politiknya. Nah, itu dia, itu kepiawaian seorang Prabowo Subianto sih kalau kita lihat gitu ya. Merangkul tapi juga kemudian punya independensi juga dalam membuat kebijakan. Mas Efriza, kok kita kayaknya tuh netizen kalau melihat 2 tokoh ini tuh kayak dibuatnya itu ya galau juga gitu. Tadinya gregetan gitu ya. Ini kok ibarat hubungan percintaan gitu ya. Kan ini kayak tarik ulur gitu, mau putus enggak gitu kan. Tapi sebenarnya apa sih ingin digambarkan dari pertemuan 2 tokoh ini gitu loh, Mas? Apa? Ya, kalau kita melihat apa yang ingin digambarkan, pertama ya saya setuju bahwa ini adalah silaturahim politik, dan yang kedua memang ini adalah sebuah bentuk transisi yang sangat mulus. Dan kita juga harus ingat
pada bulan Mei 2025 di rapat menteri Pak Prabowo dengan sangat tegas, sangat lugas menyatakan bahwa ia bukan bonekanya dari Pak Jokowi. Kemudian ia juga menyampaikan dengan tegas bahwa konsultasi saran itu adalah hal yang biasa. Bahkan dia menyatakan kalau seandainya ia bisa, seluruh mantan presiden akan didatangi untuk dimintakan arahan untuk pembangunan maupun persatuan dari nasional itu. Namun kalau kita lihat niat baiknya Pak Prabowo ini tidak selalu utuh dalam hal komunikasi. Tentu Pak Jokowi ini sangat pandai bermain bagaimana sebuah pertemuan saja sudah bikin heboh, sebuah ketokan geprakan di meja saja beliau sudah bikin heboh. Dan ini adalah hal yang saya pahami, inilah kelihayan dari Pak Jokowi yang selalu ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo memang independen, Pak Prabowo memang mandiri, tapi citra bahwa Pak Prabowo itu presiden yang tidak bisa lepas dari Pak Jokowi, ini yang selalu ingin ditonjolkan. Apalagi dengan kemungkinan nanti kita akan ada kemungkinan reshuffle ketiga. Kita mungkin juga, mungkin saja reshuffle ketiga ini terjadi kalau kita lihat angka 8. Biasanya kan 88 itu nilai penting. Prabowo banget ya. Tapi kalau kita melihat ya Mas Efri sedikit juga, bahwa kenapa sih harus Pak Jokowi? Apakah memang Pak Jokowi yang kemudian memberikan dampak ataupun citra yang lebih besar kepada Pak Prabowo ketimbang presiden-presiden sebelumnya begitu? Ya, kalau kita berbicara real, ini adalah silaturahim balasan. Tapi kalau berbicara di dalam kenyataannya, ini juga bisa kegenitan dari Pak Jokowi itu sendiri. Waduh, bahasanya kok gitu sekali sih. Bahwa dia tidak ingin kehilangan panggung. Dia tidak ingin dia tidak eksis. Dan ini juga menunjukkan bahwa sayang sekali anaknya menjadi bayang-bayangnya saja. Tidak kuat di permukaan seperti ayahnya. Dan kita juga melihat bagaimana Wapres Gibran menjadi sebuah pertanyaan, kemana Gibran? Sementara yang muncul adalah bapaknya, kemana Kaisang? Nah, Mas Andika sepakat juga nggak? Jangan apa tuh? Bapaknya. Itu dia, apa karena mungkin alasan itu kemudian membuat Pak Jokowi turun gunung begitu dengan Pak Prabowo? Ini kalau netizen mengatakan kalau lebih sering ketemu bapaknya ketimbang anaknya. Nah, saya melihat bahwa kalau Wapres itu kan bisa ketemu presiden kapan saja gitu ya, di kantor, di istana ataupun di berbagai macam pertemuan. Mungkin itu tidak terungkap saja ke media gitu ya. Tetapi kalau secara politik melihatnya, memang Gibran sebagai perwakilan dari kekuatan politik Pak Jokowi ini, atau terah politik Pak Jokowi ini belum bisa menjadi lokomotif seperti harapan bapaknya gitu. Bagaimanapun Pak Jokowi juga kalau lihat dari behavior politiknya itu masih ingin relevan dengan panggung politik. Tetapi Gibran yang diharapkan bisa jadi lokomotif politik dari kekuatan Solo ataupun kekuatan politik Pak Jokowi ini ternyata belum mampu. Sehingga ya Pak Jokowi juga harus turun tangan dalam panggung politik yang ada. Atau mungkin saran langsung dari Bapak ke anak nggak cukup memang? Apakah harus kemudian Pak Jokowi yang ketemu Pak Prabowo seperti itu melihat? Itulah Jokowi effect dia emang luar biasa. Gitu. Ya itulah dalam politik seninya begitu ya, bahwa darah politik itu tidak diturunkan. Gitu ya. Bapaknya tenar, anaknya belum tentu. Gitu. Iya. Nah menarik juga ya, tapi ada juga kemudian netizen yang julidnya ada juga gitu ya. Aduh, melihat pertemuan ini apa kabar Bu Mega ya? Karena kan kemarin kita sempat melihat ya kedekatan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, bahkan pada saat menyampaikan press conference dengan Agustus waktu itu, peristiwa Agustus kan juga ada Bu Mega di sana. Nah, apa kemudian yang kemudian bisa dilakukan oleh Pak Prabowo untuk menjaga hati dari Bu Mega juga begitu? Dengan kondisi konflik atau relasi yang ada di antara Pak Jokowi, Bu Mega, dan Pak Prabowo, saya melihat posisi Pak Prabowo itu secara politik sangat diuntungkan ya untuk bisa balancing. Kalau lagi ada kebutuhan untuk bisa balancing ke PDIP, ya mendekatlah ke Bu Mega. Tetapi peristiwa Agustus kemarin ya justru arah politiknya itu mengarah kepada PDIP ya. Salah satu bentuk wujudnya adalah di reshuffle-nya Budi Gunawan gitu. Itu menunjukkan menurut saya bahwa ada ada problem antara hubungan Pak Prabowo dengan PDIP gitu. Di sisi lain, di satu sisi ini sedang melemah, di sisi lain Pak Prabowo juga membutuhkan untuk bisa membalancing kepada kekuatan politik yang lain gitu, itu Pak Jokowi gitu. Mas Efri mungkin setuju dengan citra-citra politik yang tadi juga Mas Andika sudah jelaskan? Ya, kalau kita melihat ada satu posisi yang kita harus
jujur melihat kalau Bu Mega ketemu dengan Pak Prabowo terus itu sangat sulit. Karena Bu Mega kan bagaimanapun ikon dari PDI Perjuangan. Ya. Sementara PDI Perjuangan memilih satu sisi berada mendukung pemerintah tapi tidak ada di pemerintahan. Ya. Namun kita juga melihat bahwa yang membedakan adalah di Pak Jokowinya. Karena Pak Jokowi nggak ada beban. Dia bukan ketua umum partai. Dan dia dalam posisi saat ini selalu dia katakan bahwa dia lebih senang berada di Solo untuk ngomong cucunya kan. Ya. Tapi jadi, kita tahu juga bagaimana kerja kerasnya untuk PSI kan Mas. Wah kalau itu jelas. Ini yang menjadi misteri kan. Ya. J-nya ini siapa? Jangan-jangan karena itulah makanya Pak Jokowi lagi minta petuah ataupun saran apakah ia harus menjadikan PSI itu sebagai Dewan Pembina atau ia tetap berada di belakang panggung. Dan kalau seperti itu berarti J-nya adalah Jeffrey Giovanni. Oh gitu. Jadi sudah ada plan A, plan B gitu ya. Oke, menarik sebenarnya tapi sayang sekali ya waktu kita terbatas ya. Oke, terima kasih banyak Mas Efriza, Mas Andika. Terima kasih Mbak Maria, Mas Philip, terima kasih.